Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Oke, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Siapa yang tidak tahu latar belakang Pak Anies? Beliau pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, pernah menginisiasi Indonesia Mengajar, dan tentu ini yang paling mentereng, pernah menjadi Menteri Pendidikan. Itu belum cukup, pernah pula menjadi gubernur. Saat menjadi rektor sudah bergelar profesor. Meski berlatar belakang pendidik, apakah itu menjamin logika atau nalar berpikirnya bisa untuk adu gagasan, apalagi adu rekam jejak? Pak Anies tidak usah gaya-gayaan, sok menantang Pak Ganjar. Kemarin memang pernyataan siap adu gagasan kan ditunjukkan ke Pak Ganjar, bukan ke Pak Prabowo. Karena sebelumnya ada kata-kata, kalau adu lari keliling Indonesia pasti kalah. Beneran nih, siap adu gagasan. Gini Pak Anies, jenengan bilang, kalau tantangannya adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, beneran siap. Coba deh, gagasan apa yang pernah Pak Anies lontarkan selama ini? Paling tidak sejak deklarasi sebagai capres dari Koalisi Perubahan, memangnya sudah ada gagasan yang dilontarkan? Mungkin teman-teman masih ada yang ingat apa salah satu gagasan Pak Anies yang pernah dilontarkan? Coba sebentar, saya ingat-ingat dulu nih. Dalam kurun waktu sampai pencalonan sampai saat ini, sepertinya kok belum ada gagasan yang disampaikan Pak Anies. Seingat saya nih, sejak dideklarasikan capres dari capres Oktober tahun lalu nih, Pak Anies itu cuma mengkritik saja. Nggak ada tuh lontaran gagasan atau ide. Wong bicara visi misi aja kan nggak mau. Ingat nggak Pak? Visi itu bisa dibuatkan orang. Itu cuma mimpi. Lebih penting rekam jejak. Ayo, jangan bohong. Jejak digitalnya banyak loh Pak. Bolak-balik kan yang tersaji dalam berbagai kesempatan, antum itu hanya nyinyir melulu. Kapan melempar gagasan? Nggak ada. Atau kalau tampil dalam talk show, podcast, interview, kan menjawabnya biasa-biasa saja. Tunjukkan kalau memang ada gagasan yang Anda lontarkan itu. Waktu diwawancara TV Australia nih, ABC News, Pak Anies malah kepontal-pontal menjelaskan soal politik identitas. Di Singapura, ketemu orang Indonesia di sana, bicara IKN yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Lalu juga pas milad PKS, ngeritik panjang jalan nasional kalah panjangnya dibandingkan zaman Pak SBY. Sebelumnya juga bilang mobil listrik tidak layak subsidi. Kita tahu lontaran adu gagasan, adu karya, atau adu rekam jejak itu ditujukan kepada Pak Ganjar, bakal capres dari PDIP. Karena memang hobi olahraga, termasuk berlari ya Pak Ganjar. Tapi bedanya Pak Ganjar tidak hobi lari dari kenyataan, nggak kayak Pak Anies nih. Bapak mau bukti salah satu kalau pernah lari dari kenyataan. Itu perjanjian pinjam duit ke Pak Sandi 92 miliar. Apa nggak lari dari kenyataan namanya? Bolak-balik membanggakan rekam jejak. Memangnya rekam jejak yang dibanggakan apa sih Pak? Jadi gubernur DKI, jadi Mendikbud, atau jadi rektor, atau yang mana? Apa sih prestasinya waktu jadi gubernur? Apa prestasinya Pak Anies saat menjabat menteri? Atau waktu jadi rektor, keberhasilan apa yang pernah diraih? Sulit Pak mencarinya. Memang bukan berarti tidak pernah berprestasi lalu ada kegagalan. Tidak juga, tapi tidak ada yang istimewa.
menantang Pak Ganjar nih sebenarnya lumayan sepadan. Sebab dua-duanya ini mantan gubernur dan sama-sama alumnus UGM dan seangkatan lagi. Serta usia keduanya sama nih, 54 tahun. Bedanya Pak Anies yang sudah mantu, sedangkan Pak Ganjar belum nih karena masih kuliah anaknya. Kita tahu, sama-sama tahu bagaimana kinerja mereka berdua selama jadi gubernur. Yang harus difahami, kewenangan gubernur di DKI beda dengan gubernur di Jawa Tengah atau mayoritas provinsi lain, sebab bawahan gubernur DKI, wali kotanya itu pejabat karir yang memilih dan mengangkat gubernur. Tentu tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Sedangkan di wilayah lain nih, termasuk Jateng, wali kotanya, bupatinya itu dipilih melalui pilkada. Otomatis tidak semua wali kota dan bupati yang berasal dari partai yang sama dengan Pak Ganjar. Nah, kewenangan provinsi hanya di bidang tertentu, Pak. Dari aspek luasan wilayah dan jumlah penduduk jelas berbeda jauh. Besaran anggaran pendapatan belanja daerah provinsi juga berlipat-lipat besarnya. Namun publik melihat Pak Ganjar jauh lebih mampu membuat kondisi Jawa Tengah lebih baik. Bagaimana Pak Anies? Mau adu gagasan? Wong tinggal mengkritik pemerintah saja, malah kritikan itu terbalik pada dirinya. Misalnya gini, soal kritikan panjang jalan nasional, lebih baik zaman Pak SBY dibanding zaman Pak Jokowi. Pak Anies mengutip data BPS, dan oleh BPS dibantah data itu disebutkan cara baca data Pak Anies keliru. Bagaimana bisa seorang mantan Mendikbud, mantan rektor, baca data BPS saja bisa salah? Juga kritikan kebijakan subsidi pembelian mobil listrik. Malah dia sendiri waktu jadi gubernur juga mempermudah pengadaan mobil listrik di lingkungan Pemprov DKI. Serta yang paling krusial, soal koalisi perubahan yang katanya mau menghadirkan perubahan. Isinya apa? Tidak tahu. Pidatonya berbuih-buih, koalisi perubahan untuk perbaikan. Tapi perubahan soal apa? Perbaikan soal apa? Tidak disebutkan sama sekali. Coba satu saja. Misalnya di bidang ekonomi, Pak. Atau di bidang infrastruktur. Atau di bidang yang Pak Anies kuasai, bidang pendidikan utamanya. Apa perubahan yang dilakukan? Siapa yang pernah dengar? Tidak ada, Pak. Kenapa Pak Anies tidak kunjung melempar visi dan misi di satu bidang atau salah satu isu saja? Ya karena dia bukan pengambil kebijakan yang baik. Gagasannya oke, bagus. Tapi ketika benturan dengan kenyataan, di pikirannya hanya ada hal-hal yang ideal, bukan solusi yang aplikatif bisa diterapkan. Isi kepalanya penuh dengan teori, penuh dengan wacana, penuh dengan ide. Dan itu bersumber dari buku-buku literisasi yang dia baca dari luar. Pak Anies gagap atau gagal mengkonversi isi atau ide buku yang dibaca untuk diterapkan di Indonesia. Pengetahuannya memang berguna bagi pengayaan pengetahuan saja. Berhenti di situ, kalau diterapkan tidak akan tepat. Mau tahu alasannya? Karena teori-teori itu didapatkan dari orang luar yang mengamati kehidupan masyarakat Eropa sana, masyarakat Amerika, sehingga tidak sinkron dengan kondisi Indonesia. Jadi kemampuan pengetahuannya tidak sampai pada taraf bagaimana penyesuaian pada tantangan-tantangan di Indonesia. Soal kecerdasan, semua akan mengakui. Respect saya, hormat saya. Tapi jika dijadikan pemimpin akan terjadi jarak, tidak sinkron antara yang dipikirkan dengan yang dikerjakan. Semua pengetahuannya akan berhenti di gagasan semata yang tidak bisa diterapkan. Demikian opini Om Ben kali ini. Selamat sore.